Saling Sapa Jalan-Jalan, program unik dan menarik tentang tempat-tempat istimewa dan inspiratif. Saksikan hanya di channel Taufik Saguanto. Like, share, and subscribe. Di sini, yo di sini, saling sapa jalan-jalan deh. Di sini, yo di sini, syarat ilmu dan wawasan deh. Tonton terus. Ugi sedaya para rawuh ingkang dahat kinurmatan. Satunging panghormatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten ing adicara macapat padang bulan kaping sekawan dasa kalih ingkang dalu menika ngangkat menika tema ngungak jagating panca. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Bagi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita harus sekutu-sekutu dengan Yong Yapa, Yong Celebes, Yong Ambon dan sebagainya, mengumpul jadi satu untuk mengadakan satu persatuan. Baru-baru ini muncul di dalam gereja paroki Surabaya yang mempunyai moto bagus, bersatu, bersama, berjalan bersama untuk meniti kehidupan ketidakbersamaan. Ini bagaimana? Jadi melaku bareng tapi ora podo. Jadi ekonomi atau manajemennya agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Islam, Konghucu beda-beda. Tapi suatu ketika untuk berbicara masalah akulturalisme budaya dengan ilmu pluralisme, kita mengumpul kembali ngomongno kanggo kejayaan Indonesia.
Tadi dibuka dengan kesenian tari Garuda Nusantara, sudah diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita masuk ke mocopat Padang Bulan ingkang kaping sekawan dasa kalih. Dumateng panjenenganipun Ki Soleh Adi Pramono saking Sanggar Seni Mangun Darmo Tulus Besar Tumpang, ugi Ki Bambang Supriyono Adi Pramono katuran maos mocopat. Ngrungkepi dumateng Wahyu Pancasila kanthi atur mugia rahayu rahayu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten kasupen nedeng-nedengi menika upacara kasada. Mugi-mugi kadang-kadang kita ingkang nindakaken kasada pinaringana rahayu wilujeng sampun ngantos wonten tetesing toya, bab menika salah setunggalipun ciri supados kasada sageta sukses. Om mandira ulun basuki langgeng. Om mandira ulun basuki langgeng. Om mandira ulun basuki langgeng. Ingsun amiwiti muji ya nyebut asma yang sukma kang murah ing donya mangke tembe asih ing akhirat kang pinuji datan pegat angganjar kawelas sayun yang ngapura wong kang dosa sampune muji wang Gusti angrumpaka Pancasila dasaring nagari mangke tumrape negara kita mrih jinangka gegayuhan meminta maring Hyang Agung jaya jaya selaminya. Miang bangsa Indonesia salajengipun sekar kinanthi kala wau asmara Dana Malang. Ari kala jamanipun penjajah ngrampas negari
Swantara ing kono dena dukung boni reki rembuk-rembu pasatuan suwe mijet waing ranti rawe rantas malang putung ngumpul no patriot negeri persatuan rena ketno lera kumpuling sapu lidi netya ngusir pra penjajah saka bumi Bu Pertiwi kang rinipta ciptanipun yo martika bumi pertiwi senadyan kekang korban dadi tumbaling nagari nora mendosaya krodha mbrantas kabudayane iki pankocapa wayunipun yo Bung Karno gagas negeri lawan pemimpin negara liwat BPUPKI pambukane undang-undang 45 neki awan-awan jupuk templek nganggo kadoan arepe digawa dadi prawan sing betah melek nek oleh jodohan brengose dawa. Nah, ini ada anak SMA, SMP, juga mahasiswa. Persoalannya apa? Kalau kita ditumpang tidak mulai sekarang, adik-adik kita terutama putranya Pak Imam ini nanti nggak kenal. Karena apa? Di sekolah nggak ada. Dahulu zamannya SPG Pak Dar itu di SPG itu diajarkan tembang-tembang, tapi standarnya itu adalah Surakartoan, Ngayu Jokartoan. Lah terus awake dhewe sing mapan iki wetane Bengawan Brantas iki terus sapa sing ngopeni? Itu persoalannya. Kalau kita komitmen wis go publik, go internasional, ada Aremania. Kalau Arema dengan pesawat terbangnya sudah tinggi sekali, sementara seniman tradisi yang di pedesaan iki kaya ora diopeni. Kita tidak menyalahkan pemerintah, tapi memang keadaannya begitu. Dan ini kenapa justru musik-musik vokal-vokal yang tidak berangkat dari akar rumput itu yang dibina. Nah persoalannya itulah saya mengalah Padepokan Seni Mangundarma punya tanggung jawab. Secara pribadi ayah saya itu tukang moco, guru saya juga tukang moco.
Guru saya itu temannya baik si Bagas. Karena saya mengenal Bagas itu ada dua. Bagas putrane Pak Suroso karo putune Mbah Bernardus. Nah, itu semuanya sudah ke alam nirwana semua. Di dalam rangka saya mendem jero mikul dhuwur derajatnya guru-guru saya dan orang tua saya harus memaksakan diri ngajak-ajak urup-urup upas semburadas supaya apa? Mocopat Malangan ini tidak hilang. Padahal Malangan itu kalau didengarkan suaranya ngelangut. Jadi koyak ngene perayangan seperti di Angkasaraya. Karena Malang mempunyai antropologi musikal yang berbeda dengan Lokananta di Jawa Tengah. Kalau kita musiknya adalah zaman abad 8, hanya 3 nada. Nada Ji, nada Nem, dan nada Mo. Ji itu ada do re mi fa solnya itu mi, kalau Nem itu re, kalau limo ini berarti do. Oleh karena itu kita ini bisa sebenarnya bersenyawa, bersandingan dengan anak-anak muda supaya anak-anak yang muda juga ketitipan warisan-warisan budaya. Ini memang pesannya Mas Antok Baret. Mas Antok Baret seandainya mereka banyak waktu ingin di tengah-tengah tukang moco di Malang itu. Karena beliaunya merasa mangan gaji buta. Mas Iwan Fals berhasil di Jakarta. Kemudian Mas Antok sendiri juga mendirikan kubu padepokan di Jakarta sebagai arek Malang. Setelah Malang melintang dunia musik dan vokal, loh, nek koyo ngono iki aku sih mah koyo mangan gaji buta. Nggak ngerti lek Malang yang jadi duwe akar rumputnya. Nah, luar biasa. Antropologinya bukan Lokananta tetapi gong menari sinang atau sinang romyong yang bertempat di Swargo Bandang, Gunung Semeru. Konon cerita leluhurnya nenek moyang, ini putranya Pak Rebun, penjaga Candi Kidal, pasti dengar. Tahun 50-an ke bawah, Wong Kidal itu tidak pernah menyewa gamelan karena di Mbah Joyo dikutukan Mbah siapa? Punden di utara, ya, Mbah Joyo. Lah itu kalau disajikan pecok bakal dan orang yang punya kerja, punya perhelatan, mantenan atau subitan, wayangan ataupun ludruk dan sebagainya, itu sudah nggak nyewa gamelan. Gamelan datang di situ, lalu pulangnya mengembalikan juga di situ pulang. Ini adalah keajaiban lemah geneng tumpang, siti inggil ditumpang. Oleh karena itu raja memilih dimakamkan di Tumpang. Satu-satunya candi makam, ya Mas Imam ya, itu adalah yang Anusapati dan yang Wisnuwardana. Bayangkan yang lain hanya candi-candi pemujaan termasuk Sumberawan, Jongoriti dan sebagainya. Nah, persoalannya apa? Sekarang ini sudah 800 tahun. Kita kemarin membahas 800 tahun kemegahan Tumapel. Bahkan Profesor Henry Supriyanto mendebat saya, Mas, judulmu kurang canggih. Sing canggih itu adalah 800 tahun kemaharajaan Tumapel, bukan Singosari. Ya, maaf. Nah, kalau Singosari sudah umurnya 800 tahun, arepe dikapakno sebagai kita arek Malang, opo arepe rame-rame ayo memperingati nenek moyang 800 tahun, opo ning Candi Jago, opo ning yang Kertonegoro, apakah ada di Candi Kidal? Itu monggo, mari teman-teman yang kelompok musik ini segera diangkat, kelompok-kelompok karawitan, kelompok-kelompok tari atau kelompok teater yang lain. Mari kita bersama-sama menengarai arkeolog Dwi Cahyono anggene
bengok-bengok kemarin supaya ada implementasinya. Wis 800 tahun loh nenek moyang kita itu kemegahan zamane Singosari. Lah ditambahkan Juruan pirang abad. Kalau Panji ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai Memory of the World. Kemudian wayang sebagai heritage culture bangsa Indonesia. Lalu kemudian wayang kulit Malangan kemarin 29 Desember sudah diakui oleh Kementerian RI karena syaratnya untuk mengajukan ke UNESCO harus RI dulu. Nah ternyata ini adalah pintu, suatu anugerah turun ke bumi Malang terus menerus. Pada waktu 763 Masehi ada prasasti yang namanya Prasasti Kawi. Di dalam Prasasti Kawi itu menyebutkan Awayang Aringgit Awayang Banyol. Sampai sekarang Gunung Kawi menjadi pintu gerbang perdagangan di Jawa Timur. Apa ora hebat arek Malang. Prasasti gamelan yang 3 nada tadi itu dikacuk, dibuktikan umpake Keraton Kanjuruhan ini dibuat dari batu yang menyerupai pentil susu ibu. Ada apa kawruh nang susu ibu itu? Karena apa? Gamelan kita pernah menyelamatkan Jepang. Ketika Jepang dibom di Hiroshima, seluruh lantak hancur. Hanya pohon bambu yang bisa tumbuh karena bambu menyerap air yang banyak kandungannya. Lah, masalahnya apa? Kok bisa menyelamatkan? Anak-anak SD ketika tidak naik sekolah malu terhadap dunia. Karena kesenian tidak diajarkan di sekolah. Jadi menurut kedokteran, otak yang kiri itu adalah menghafal matematika, sastra, dan ilmu hitung-hitungan. Sedangkan yang kanan itu kreativitas seni. Dan itu tidak digarap sekali. Untung ning Jawa Ki Hajar Dewantara pada waktu abad 20 menganjurkan kepada dunia pendidikan, ajarkanlah nyanyian daerah dan tari-tarian daerah. Karena ternyata sekian ratus perjuangan Eyang Ki Hajar Dewantara terjawab dengan adanya peristiwa Jepang. Bingung, ada sekolah 1 SD yang selamat, tidak ada peristiwa bunuh diri. Lalu menteri kaget, opo hebatnya SD ini, datang ke sebuah SD tersebut. Loh, begitu masuk bleng, opo ini kayak pentil susu ibu. Oh, ternyata itu adalah musik namanya bonang. Yang agak besar namanya kenong, yang lebih besar itu kempul dan gong. Dari mana? Dari Indonesia, Jawa. Apakah anak-anak juga dipelajarkan musik Jawa ini? Iya, untuk mendepresi mentalnya dan tidak panas otak yang sebelah kiri. Budaya-budaya. Nah, oleh karena itulah, mari setiap ada titik kegiatan seni, kegiatan budaya, adat istiadat, selamatan desa, ya kita mencoba untuk memberi apresiasi. Arek-arek saiki gelemo jangkah. Izin karo wong tuane nek ora oleh, Padepokan Seni Mangun Darmon tadi yang mengizinkan, Pak, tolong izinkan saya nonton ludruk, tidak boleh. Aku karo Mas Suroso, barisan Dewan Kesenian Malang, bersedia mengizinkan kepada orang tuanya supaya gelemo nonton. Karena di dalam ludruk itu sendiri ini termuat kandungan-kandungan implementasi Pancasila secara praktek langsung. Kenapa? Tujuannya adalah memberikan suatu penerangan, pencerahan supaya masyarakat pada waktu itu, pada zaman perjuangan ini mengenang jasa-jasanya ludruk. Karena ludruk adalah para peta dan pejuang-pejuang kita bersembunyi di ludruk itu. Lah Londo melihat adanya gerak budaya itu hormat. Satu contoh, Belanda pada waktu menyerang seorang prajurit, ternyata ndek omahe prajurit itu ono gamelan.
gamelane ditokne, omahe diobok. Ya, ada hal yang perlu kita patut contoh kepada perbuatan-perbuatan terpuji menilai sebuah warisan budaya. Saiki Malangan ini mendapat kredit poin. Karena apa? Budaya Panji iku prasastine digawe ana mandala ndek Pajaran. Pajaran iku wetane Candi Kidal oleh Sang Hyang Batur. Sang Hyang Batur itu adalah menurut Johann Stuart para dewan kagurwan guruan, guru-guru yang mengajarkan pendidikan sastra. Nah, kebetulan membuat sastra Panji, buatlah prasasti yang bentuk lempengan tembaga di Gubuk Kelakah. Kalau kita ingin ke Coban Pelangi, sebelah kiri itu ada suatu makam. Makamnya Ki Gede Gunung Sari. Di sanalah prasasti itu. Dan itu pun belum mengerti, Pak Lurah ya orang ngerti, nek di kono ono prasasti. Neng Pajaran ya begitu. Pak Lurahnya ya baru ngerti dikandani Pak Dwi Cahyono. Nah, kurangnya informasi, kurangnya legalitas, dan untuk menyuarakan ini adalah sistem yang diberlakukan, yaitu sistem payung. Jadi pemerintah mempunyai kepedulian untuk itu. Berkali-kali kita suarakan Pak Dar bahwa pentingnya adanya satu politik perhatian terhadap seni. Kemarin DPR Komisi B dan Ekonomi sharing mengadakan riset di kecamatan. Yang satu orang Pagedangan, Turen, yang satunya orang Sumber Manjing. Dia mengakui bahwa saya memang tugas saya adalah Komisi Budaya. Tapi apa benar? Wis ngerti nek arek-arek nggone jaran kepang, ludruk, dalang, sinden, kemudian musisi-musisi tradisional kentrung. Iku iso mangan ora pada waktu pandemi. Ini ceritanya Mas Tono. Mas Tono itu rumahnya Sri Katon. Dia punya grup Campur Sari. Ketika ke Padepokan ada perhelatan, piye Mas Ton? Kondisi wes Pak, laris Pak, sampai musik-musik saya juga sudah saya jual. Untuk apa? Nembel kayak dodol mie, itu peristiwa. Lalu sekarang yang mengerucutnya adalah tidak ada nominal untuk biaya operasional terhadap seni dan budaya. Kalau olahraga di KONI itu 1 tahun 10 miliar, seni dan budaya 0 miliar. Loh, terus awake dhewe iki urip saka ngendi? Kalau gak dijurung oleh pemerintah. Karena apa? Seni tradisional itu secara yuridis formal negara sing duwe. Aku duwe grup ludruk, aku duwe gamelan, aku duwe wayang, aku duwe orkes. Iku mung jenengku. Tetapi secara yuridisnya itu milik negara. Karena itu milik negara, oknum-oknum negara harus mempunyai persoalan politik perhatian paling tidak. Nek ora iso cucul tangan nganggo prabeya, yo ayo nanggapo. Berikanlah kesempatan teman-teman. Nanti kalau sudah 5 Oktober, wes ngene Pak Kuramel sampai kepolisian, ayo kita usul. Awake durung tahu gelarno ludruk-ludruk nggih tumpang. Mongko tumpang itu adalah sumbernya ludruk. Saingannya Jombang. Kalau Jombang itu ada besut, ada besutan, kemudian ada ngremo sembong. Neng Malang tempatnya tidak jauh dari Tumpang, di Ledok Sari yang dipimpin oleh Pak Tarno dan Pak Samud. Lalu kemudian munculnya Purwokantinya, ono Gulo, ono Semut, ono Pak Tarno, ono Samud, dan Pak Utomo. Pak Utomo nun sewu ya. Mereka seorang yang jenius lokal, masih muda, mau memperhatikan tradisinya.
titik kulminasinya kurang diangkat oleh desanya. Buktinya tarian ini kalau dibawa dikemas lagi, terus frame-nya itu neng Pak Bupati, ya frame-nya itu neng Pak Gubernur, luar biasa ini. Nah itulah persoalannya, tinggal untuk mengemas. Nah itu tugasnya siapa? Tugasnya desa. Oleh karena itu mohon maaf, di Desa Tulus Besar itu sekarang ada taman budaya, walaupun itu kepeksan, hanya menutupi konsep yang keliru. Konsepnya ingin buat alun-alun, malah digawe pasar lapak. Nah mestinya kalau sudah pasar segitu, saya menyarankan iku yo isine benda-benda kerajinan, lalu peristiwa-peristiwa budaya. Opo tahu dimasak dikemas jadi kuliner budaya. Lalu dodol tentang makamnya Mbah Mangun Darmo, karena Mbah Mangun Darmo itu makam sejarah babatnya Kadipaten Malang, perang mulai dari Sumber Pucung dan gugurnya di Desa Tulus Besar di Wonombinangun. Nah peristiwa itu yang diangkat sebagai politik pemuda atau generasi untuk menyuarakan kembali sekaligus promosi desanya. Tumpang juga begitu. Tumpang itu banyak kenang-kenangan yang hebat sekali. Beras toko Tumpang. Kemarin pada waktu Lurah Yono ke rumah saya, tanya Pak, apa untuk perjalanan Suroan Grebeg Suro itu yang menarik, temanya diangkat ngangkato pari maneh. Indonesia itu punya prinsip 3 keseniannya. Yang pertama adalah etis, yang kedua normatif, dan ketiga ini religius. Jadi kesenian dek kue ini gak iso ninggal religius. Karena apa? Itu ungkapan erat dari apa ya, dasaran atau pasujudan pembukaan fitrah orang seni yang malang melintang banyak peristiwa dan revolusi, rodok ngerogoh sukmo. Karyanya selalu untuk memasuki ranah-ranah yang spektakuler dan supranatural. Oleh karena itu, apabila nyalai terhadap leluhurnya atau kaki danyangnya atau empu pembuat kerisnya, atau juga menyalai tentang mikrokosmos dan makrokosmos, akhirnya warisan budaya yang ditinggal ini tetap kita peliharakan. Eyang Sunan Kalijogo ini diperlestarikan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak begitu, wayang kulit tidak bisa berkibar. Sing gawe kelir itu Eyang Sunan Kalijogo. Lalu para sunan-sunan itu juga ikut menyusun tembang-tembang Mocopat ini. Cuman sayang, masalahnya sekarang apakah bisa ini ditransfer ke bahasa Indonesia? Iso. Terlihatlah Gusti yang agung, tsunami melanda negeri. Bisa. Peristiwa Aceh, Nagra manusia termakan ombak. Bagaimana nasib kita saudara, banyak yang korban. Ya sementara memang Sukon Mulon Roso akan beralih menjadi lebih asing bagi kita. Kenal adanya kasus sastran lama, wejangan-wejangan nenek moyang yang di Candi Jago, kita dapati ada panca Buddha. Orang itu hidup dari api, air, angin, tanah, dan sesuatu gelombang persatuan dari keempat itu. Di sana sudah diajarkan di dalam relief Gundoro Karno rumahnya atau budayanya ini menjadi satu kekuatan. Untuk apa? Untuk melestarikan dan memberikan kontribusi. Kalau
kita kemarau panjang di Tulungagung mengadakan upacara cambuk tiban. Ada lidi aren, dililit-lilit, disisipi silet. Siletnya dipotong-potong, dicampur-campur supaya kebelerek dan darahnya supaya menjadi kontribusi tanah. Di upacara karo di Tengger, kalau sudah nanti upacara karo, untuk memulai leluhurnya Secang dan Setuhu di Wajak, di Wonoasri, ini ada upacara yang namanya ujung-ujungan, yang dahulu dilegalisir dan dikembangkan di daerah Kebun-Sari. Sekarang dianggap itu ada suatu bahaya karena apa? Anak-anak dicampuri dengan minuman, sehingga kalau upacara kekerasan dicampur minuman, wah akhirnya jadi tawur. Nah, itu nanti kita jawab pada konsep Mojopahit di Pupuh dan Pulau berikutnya. Sewu Mbak. Oke. Sinambi ngerantos narasumber, nggih. Niku wau sampun dipun paparaken bahwa saya melihat Mojopat Padang Bulan ingkang sekawan doso kali ini begitu luar biasa, yang digagas oleh Mesem begitu istiqomah, rutin setiap malam Padang Bulan diadakan Mojopat Padang Bulan. Di sini ada diskusi. Kali ini diskusinya adalah ngungak jagating Pancasila. Pancasila di sini ada silaturahminya para penggiat sanggar seni yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan kali Mbak Soleh bahwa sebenarnya sanggar seni ini memiliki peranan yang luar biasa terhadap kemajuan, terhadap regenerasi, terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Bahkan sampai disampaikan bahwa wayahe Covid ini sanggar seni mangan nopo lho, dalang gak kentean akal, akhirnya bisa bertahan sampai detik ini. Juga berjuang loh. Di sisi lain sampun memberikan sesuatu kepada bangsa, tapi di sisi lain dari pemerintah atau dari apapun belum, disitulah perjuangannya. Lah karena hari ini ngungak jagating Pancasila, jagating Pancasila insya Allah Nusantara atau Indonesia menurut perspektif atau sudut pandang Jawa. Saya yakin di sini ada ribuan penonton. Di situ ada Mbah Gimbal YouTube, ada Om Taufik Hot Bottle dengan podcast naik angkotnya, ya. Terus enten napa malih niku YouTube-e niku juga memiliki ribuan juta subscriber. Nah, ngoten to. Terus hadir di sini Pak polisi juga pasti Nusantara, pasti juga Jawa. Saya ingin mendengar ngungak jagating Pancasila menurut perspektif yang hadir di sini. Sinambi yang ngerantos rawuhipun Ki Galuh saking sanggar Sangguran Batu. Kira nek padha bosoke ya Pak polisi ya tak tembak, Pak. Monggo Pak Darsono, perspektif Pancasila menurut ngungak jagating Pancasila ya. Menurut sudut pandangipun Bapak Darsono sebagai Babin Kamtibnas nggih Pak nggih. Lah, monggo terus mriki Pak Pancasila. Monggo Pak, mriki Pak. Aduh, Namanya sejarah Nusantara kebudayaan. Kebetulan saya juga lagi belajar ngaji juga. Sebenarnya masih belum paham sebenarnya, masih mencari. Yang dibahas sekarang Pancasila. Nah, sebelum membahas Pancasila kita harus tahu namanya, lambangnya. Kenapa burung Garuda kok menghadap ke kanan? Nah, kok nggak ke kiri, kok nggak lainnya? Kedua, kenapa lambang-lambang itu di dadanya? Sebelum kita membahas namanya sila-silanya, sila-silanya saya juga belum paham karena saya juga menjelaskan sesuai kemampuan saya, jadi campur.
sila pertama ketuhanan. Jadi yang dibahas di sini keimanan, keyakinan dulu. Nanti semua akan menuju ke takwaan. Takwaan wujud sehari-hari, ya, wujud syukurnya. Kalau wujud syukurnya terbukti di diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, nanti akan tumbuh namanya persatuan jiwa, kecintaan, kedamaian, gitu. Akhirnya dirasakan sama anak keturunan kita, kerakyatan, merakyat, termasuk keturunan kita. Makanya leluhur itu selalu menjaga etika, tata krama dulu, adab dulu. Adab kemana? Yaitu menuju ketuhanan ini. Nanti baru namanya timbul keadilan. Keadilan apa? Ketentraman di sini. Ketentraman jiwa. Jadi Abu Minatnya sama Abu Minat menyambung di sini. Kebetulan ini ada suatu wajah saya untuk menyampaikan. Saya hanya memesankan kita turuti aturan ketuhanan dulu, baru kebudayaan, baru kenegaraan. Kalau ini seiring sejalan, nggak ada namanya gini-gini ya. Cuma itu aja. Seorang imam, seorang pemimpin yang benar-benar mendukung tiga-tiganya ini, ketuhanan, kebudayaan, kenegaraan. Jangan satu kelewat melakoni, tapi saya punya akal dan pikiran dan hati nurani. Itu yang saya mainkan. Tugas anak bangsa ini sebenarnya, yaitu tadi benar dibilang tadi, kebudayaan dulu sebenarnya. Kebudayaan untuk mengikat sebenarnya, mengikat kedamaian itu sendiri. Tadi sudah jelaskan para leluhur, bahkan para ulama-ulama dulu dengan budaya, dengan guyupnya bisa damai. Tadi dibilang lakum dinukum waliyatin ya. Ya itu aja. Kita berjalan bersama-sama untuk menyatukan misi, yaitu tadi Pancasila tadi. Apabila ada kekurangan atau kurang jelas penjelasan saya, minta maaf. Yang jelas betul tadi harus ada namanya di dewan apa di mana untuk mengkopi budaya, harus terutama dari bawah dulu Pak, dari bawah, terutama dari desa. Kalau dari desa nggak bisa, karena mengangkat dari bawah dulu baru menuju ke atas. Insya Allah saya hanya bisa mendukung karena saya juga belajar. Kedua ya masih merangkak ya, kekuatan nggak ada, hanya kita ingat sama leluhur, itu aja. Ulama pejuang Nusantara ini, itu aja. Saya hanya bisa mengingat beliau-beliaunya semua, nggak ada yang bisa. Yang dibilang tadi alat musik sampai, minta maaf ya ini tadi pembahasan tadi sebenarnya emannya apa? Untuk ngawiti susah Pak, membeli. Makanya leluhur dulu diajari kita
poso melek, poso luwe, gunanya untuk mempertahankan, membentuk keyakinan kita sebenarnya. Di situ diuji sebenarnya Pak ya. Leluhur juga menguji loh Pak, bukan sampai pencipta saja, tapi leluhur, guru-guru kita, pembimbing kita juga menguji. Guru aja di SD menguji juga, disampai di mana ketebalan iman kita untuk meyakini suatu. Itu aja. Minta maaf kalau ada penjelasan yang kurang, mohon diluruskan. Kawarwe dalam juga nanti loh, yang saya ugemi tadi, kita harus ketuhanan, setelah itu berkebudayaan juga bernegara. Kalau menurut saya leres Pak nih, kalau mendayakan Jawa kan tirose Mbah Soleh niki lakune yang Jawa niki kan madosi sangkan paraning dumadi niku udah. Jadi berkebudayaan untuk mengetahui Tuhan, negara adalah wadahnya. Matur nuwun atas pengabdiannya. Sugeng rawuh Ki Galuh saking Sanggar Seni Sangguran Batu. Alhamdulillah sampun rawuh niku wau kula nggih rada ndredeg niku wau. Lek mboten rawuh terus dos pundi ya, ternyata rawuh. Alhamdulillah enten Pak Babitsa akhirnya bisa memberi sedikit perspektifnya yang luar biasa pada kesempatan Padang Bulan ingkang kaping 52 kalih yang luar biasa. Mesem Om Joko Tebon luar biasa, tepuk tangan dong untuk yang menggagas. Ini matur sembah nuwun, kebudayaan lahir wujudlah sebuah seni dan budaya. Lalu karena Ki Sudarsono ini adalah orang aparat dan baru kedua malam hari ini selama 42, yang pertama didatangi oleh Kapolsek dari Kecamatan Pondoksumo, yang kedua adalah beliaunya. Tepuk tangan kami Pak. Maturipun alon-alon nami meniko mentes gandes wos, dan itu memang salah satu ciri daripada abdi negara. Baiklah, mari kita untuk sedikit meluangkan waktu menjelajahi sesuatu yang belum terbiasa secara militer, tetapi ini kita longgarkan saja Pak, bahwa kita melalui tentang kawruh pluralisme dan universal agar kita bangsa Nusantara ini terjaga koyok bapak karo anake. Kula matur sembah nuwun, kula rantos mangke atur pangandikanipun ing candhaipun sasi ngajeng duka mangke menapa ingkang dipun rempat. Wilujeng dalu Rama Galuh yang sampun kepareng angestreni menika tasih dalam koridor pandangan Pancasila kuwi nek diwawas dionceki nganggo kawruh Jawa kepiye. Ini biar menjadi salah satu refreshing, juga sekaligus menjadi pengingat-ingat sinau bareng dari kalangan yang muda ke kalangan yang tua. Kalau kita mengingat bahwa perjuangan itu melalui suatu perjuangan yang luar biasa, katanya 360 tahun kita dijajah, lalu kemudian untuk merasakan ingin terbebas dari penjajahan itu sebenarnya sudah direliefkan di Candi Kidal, di mana Bung Karno menemukan satu simbol lambang negara kita, Garuda Pancasila yang menghadap ke kanan itu. Kenapa kok tidak menghadap ke kiri? Ini adalah etika sopan santune wong Jawa. Dhisikno tengen, ngerekno sing kiwa. Di dalam pengucapan wayang juga begitu. Prajurit medal mateng alun-alun, mlebet mateng kampung Pejagalan, belok alor kampung Arab, belok ngetan kampung Pecinan, klojen ledok, klojen templek.
wis ngancik Sekar Enjang Putra Wilangun, Sekar pengarane kembang kutha wis ngarani Wilangun tapel wacesing negara. Jumangkah suku kang kanan, gumandul suku kang kiri. Seperlapat jam prajurit medal saking alun-alun negara pundi. Nah, itu adalah suatu warisan. Tetenger-tetenger itu dibuat untuk pancatan menyuarakan kembali istiqomah dan suatu santi-aji supaya manut karo pemerintah, manut karo Gusti Allah. Dan sehingga kehidupannya memang terbentang antara dua kutub. Oleh karena itu nenek moyang kita supaya mengingatkan pada semiotika perlambangan itu garudane ngadep nganan. Jadi menuju ke sebuatan mamayu ayuning bawono hangurung kepi wiji suci saka dat kang amur wendat. Itu adalah tujuan kita sehingga Garuda Pancasila berkibar di Nusantara ini selalu noleh nengen orang noleh sing kiwa. Walaupun kiwa itu nanti kalau diteruskan itu yang malih nengen. Di Yogyakarta itu punya prinsip begini, mundur melakukan mundur golek sesuatu sing wis kepedhek. Solo yang ekspansinya adalah ke depan. Perjanjian di Giyanti 1555 pecah jadi Ngayogyakarta dan Surakarta. Sing Ngayogyakarta ana dalang jenenge Kiai Mulya disebut Panjang Mas, garwane pisahan. Sing wedok iku ya dalang nanggone Surakarta. Makane nek Yogyakarta keprake tir karena ada besinya di sini. Sing ning nggone Surakarta kepiyake tipis-tipis akeh. Tapi cering karena wong wedok sing jejeg. Nah, di sana ada suatu fenomena perbedaan. Sing Surakarta maju, sing maju karo sing mundur mang ketemu. Jadi sing ala karo sing becik itu kok akhirnya ketemu. Sing ala ngrumangsani alane, sing becik yo ngrasani kekurangane. Pamriti nemu luhur anggayu gesang raharjo tindak tanduk mono-muni ngati-ati ya nyawiji Gusti nira kemudian juga tidak nyaman dengan kelompok-kelompoknya yang dipakai ideologi, bisa juga Pancasila ini digurui dan menjadi Pancasila pergi ke luar negeri. Dan di dalam hukum Pancasila itu open terbuka, siapa saja untuk belajar tentang Pancasila. Itulah menangnya wong Indonesia dan sopan santunnya dari kebudayaan Nusantara. Jadi kita tidak membatasi. Kemudian berbeda dengan negara-negara lain dari bangsa Indonesia. Ini memang sangat beruntung bahwa ujung tombak kita adalah masalah budaya. Nah, budaya itu akan bisa santun, budaya itu bisa tertib, bisa bernegara, budaya itu akan bisa menjadi suatu panglima, jadi bisa dicontoh. Ya, pelaku-pelaku budayanya itu harus hati-hati. Katanya diuji, banyak yang diuji. Sopo ngerti, awal di malam hari ini juga kita selalu berbicara masalah ujian. Terus bagi seniman dan budayawan kapan lulusnya? Dinereng jumbo jamane dadi mulya
satu puing tindatur sila puing tindatur sila lelangan mring Pancasila mring utami Padarya memangun praja mamre badya mulyaning janma sekalir ya tansah eling waspada Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Kagem katang-katang kula ingkang saking laladanan Tenggar Kepareng matur, Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu kang samiya pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge hormatan katang kula kinasih Ki Soleh Hati Pramono, anak gandengku sing ganteng dhewe, Ki Supri, Ki Ustaz Sulfan, katan-katalukan kagem para bini sepuh, sesepuh haji sepuh, para ngalim ulama mliginipun wilujeng rawuh menika kagem panjenenganipun Kiai Haji Musrifin saking Padepokan Bingkil Akhlak. Nah, nggih. Mungkin nggih kula suwun mriki sakniki disekecakne sih pun ngantos kesereten. Muji syukur ing ngarsaning Gusti Allah, ing ngarsaning Zat Kang Purwing Zat ingkang dalu menika manggihaken kula panjenengan sedaya nggih. Pangapunten sanget radi rendat sampai nek dalang anyaran nesu-nesu niku. Arep mulai acarane biar. Nggih, tapi nggih dikarepke dalu soalnya niki dilala kadang-kadang saking Bambu Family kita sih perjalanan mriki di bawah pimpinan Ki Agus Kedruk saha panjenenganipun Mas Bibi kalau wau nggih nyuwun ngapunten mbok bilih radi dalu badhe mriki. Kaping kalih jejer tiyang Jawi mugi tansah ajeng anggen kula panjenengan sedaya memundi para leluhur amiluhur bakal jika bakal akal bakal ingkang mapan wonten ing papan panjenengan sowang-sowang mliginipun Trah Agung Singosari ingkang sumare wonten ing Candi Jago lan ingkang wonten tumpah. Tapi panjang banget. Nah, panjang banget mulai saking negara niki lek sing diceriyosaken niki Mandala Negari. Nah, ugi Sunda wiwitan itu sudah berpegang dengan Pancasila. Wah nggih, saderengipun katalumpen sugeng rawuh menika kagem kadang-kadang kula saking Bambu Family ugi nyuwun duka sanget menika kagem Bapak Darsono nggih. Nah, kang sampun miwiti kala wau matur gunging panuwun. Beliau ngemutaken nah panjenenganipun dalem Kanjeng Raden Tumenggung Haryo Rono Hadinegoro mengingatkan kepada kita tentang perjalanan diri kita sendiri. Mriki dijawil dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Di situ ada pertanyaan besar. Bedakan dulu antara peringatan dan perayaan.
Awake dhewe ini kadang-kadang hanya terjebak pada euforia perayaan. Nah, ini ingat dipesenaken. Kita harus masuk pada ranah peringatan. Di situ ada kata dasar ingat. Berarti kalau ada kata dasar ingat, ada yang lupa. Yang di mana-mana tempat selalu berganti kulit. Nah, saya harus berganti kulit juga. Nah, begitu terdesak. Nah, ini perjalanan ini juga jawil awake dhewe ternyata menyikapi yang seperti itu kudu piye? Kudu kaya Dewi Winata. Tidak harus dilawan. Tetapi diperkuat mental kita agar tidak tertembus oleh pengaruh-pengaruh yang dihembuskan. Nah, lek liwat tutuke nika nyangkemi naga nika utawi ula niki iso upas, iso geni, lan macam-macam sing nggarai cilaka. Lah kita kadang-kadang saat ini terjebak menghadapi itu koyok-koyok dengan sesuatu yang frontal, padahal yang diinginkan memang itu. Kita teradu, ditabrake, banjur awake dhewe geger karepe dhewe. Nah niki sing kudu diwaspadai banget. Mula ilmune wong Jawa niki ngalah, ngalih, ngadeg, lha wis kepegelen ya ayo ngabyuk. Nah. Tapi proses ini harus dilewati. Kalau proses ini dilewati, awake dhewe ngadeg tok mawon niku wis wedi karepe dhewe. Nah niki kudu diwaspadai. Kadang-kadang nek delok tingkahe kaya ngene awake dhewe katut gitu loh, kepingin das-das ngene iki. Aja. Hilang jawane awake dhewe kok. Tidak harus dulu mengenal syariat hidup, tapi awake dhewe kudu mengenal syariat sang pemberi hidup. Wong lek wis iso ngono mesti iso manembah. Sinaune ora rono-rono tur lek wis sinau ngono tenan ora kok berelek-elekne kancane, ora kok ngafir-ngafirne kancane, ora kok ngarani masakan Padang itu berbabi ataupun tidak. Ngoten. Nah saiki kula sampai kaya ngene aku delok lho nuwun sewu Ibu Gubernur sampai delok panganan iku lalar gaya. Mbok didelok diwalik rakyatku wis mangan apa durung. Ini yang harus dilakukan. Soalnya lali karo yang pertama dasarnya adalah hambek manembah. Weruh ing syariate pangeran, nek weruh ing syariate pangeran, awake dhewe mesti manembah. Syariate pangeran itu memberi. Syariat yang pangeran itu mengasihi, syariat yang pangeran itu melindungi. Nah, ini sudah teraplikasi tidak kira-kira? Awake dhewe dengan manembah mengaplikasikan af'alullah ini kepada af'al insaniyah. Awake dhewe melindungi tidak yang lain? Nah, awake dhewe kira-kira hamba kula sase engko iso ndak? Padahal kaya ngene iki di saat ini yang saya rasakan pada musim-musim politik, pada tahun-tahun politik ini antara wis mulai saling gesek. Manglo awake dhewe kudu menguatkan ben ora diadu domba piye. Senajan to didadekke domba awake dhewe domba sing cerdas lek iso sing ngedu memang dibotoi ae. Nah, piye carane cerdas seperti itu biar kita tidak terhasut. Amarga awake dhewe selama ini sudah sedemikian terjajah oleh kepentingan. Awake dhewe apa gak iso menuntut karena suara kita sudah terbeli. Manembah hilang, padahal menembah ini kudu patuh. Manembah ini pada apa jenenge kepasrahan total wimau. Kudu menjadi orang yang takwa. Kudu dadi wong kang al-muttaqin. Ngono ae didik ae, ora kakek kok nyanyi. Kiai ku nang kene. Nah, untuk memahami hambek manembah ini tentang syariat Tuhan, ini dipahami syariat diri kita sendiri. Ada sesuatu yang teratur, tapi kita tidak bisa mengatur. Nah, ngaji nggak usah dawa-dawa belegere ya.
Apa syariat hidup ini yang kita itu teratur dan tidak bisa mengatur? Gato-gato, ketip. Atur menurut karepmu, ketip. Bubrah. Seperti hanya membangun negara, gak manut aturan yang pangeran. Bubrah. Tapi negara yang saya maksud bukan negara yang luar, negara ini dewe. Ambaan, irungmu kontrol. Saiki nyedot tok, menisuk ngetokno tok. Denyut jantung. Wis lek ngono kangenan lembeanmu aturan menurut karepmu. Nah, wong gopo ae mlaku bagong nari kaitan diwuruki ya sikile tengen jakat tangane tengen sing ngebyak. Buruk. Enggak enak banget gitu. Nah, jadi kita memahami syariat Allah yang diberikan, yang sudah ditentukan kepada kita, ternyata kita pada dasarnya neng awake dhewe ada keteraturan yang kita tidak kuasa mengatur. Kita dipaksa untuk ikut aturan. Delok lapangan panas, kita diberikan otak untuk cerdas syariate kudu piye nandur wit-witan ora tambah diketoki. Banyu entek bengok-bengok ora sadar lek kayune wis dientekne. Kesakralan yang ditinggalkan oleh leluhur dengan ngobong-ngobongi wit ringin, ngobong-ngobongi wit apa niki kolang-kaling, barongan dan sebagainya, ini sudah mudah kita lupakan hanya karena niku awake dhewe diweden-wedeni sesuatu yang sebenarnya enggak medeni. Didik-didik neraka. Terus kebecut swarga. Ning awake dhewe gak menata, tidak beradaptasi tentang kelayaan ning awake dhewe mlebu swarga apa gak. Lah lagi-lagi kita terjebak pada euforia perayaan, bukan diambil dari kata peringatan. Lah membangun hakikat kemanusiaan ini mapan ana ing sila kedua. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini keadilan ini ada dua nanti. Nah, adil itu tidak sama le adil manungsa selaku hamba kudune piye? Keadilan kita adalah karena diperhamba. Oleh yang mencipta itu kita diperhamba. Kita wajib munggah mau nembah. Kenapa kita harus menembah mudun dan silaluru? Karena kita hanya manusia. Mamula sebutannya bukan manusia, tapi sifat yang dilakukan disebut dengan kemanusiaan. Nah, sifatnya menungso piye? Sing jelas sifatnya manungsa iki ya dudu kaya wedhus, dudu kaya kirik, dudu kaya bedes. Walaupun pada hakikatnya kita, nah dalam peradaban yang menurut sejarah kita berplagiat pada mereka, cara mangan piye dan sebagainya. Tapi kita kemas dengan cara manusia kita. Ini hambek manunggal, menyadari bahwa ada dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Nah, analogi yang sering saya pakai yang digunakan adalah ya dop-dop ini ki. Ini manunggal min karo plus. Jadi cahaya, manunggale min karo plus jadi HP. Nah, energi yang ada di sana banyak hal. Nah, dekek nang wongkop dicepno nang ngene ilir listrik. Dipasangin ini lho, ilir listrik apa dhewe mikir. Nah. Ya, bener, baling-baling bambu gitu. Nobita sih ngomong. Nah, niki untuk mengaplikasikan hambek manunggal itu apa? Ternyata di sini baru hambek welas AC. Welas AC podo daning kantu mita. Globalnya disebut dengan Persatuan Indonesia. Kenapa hambek welas AC ini kudu diaplikasikan kepada semua yang tercipta? Karena di situ ada saling ketergantungan. Awake dhewe mangan teko pari umpamane. Ya. Pari tapi diolah dhisik dadi
beras. Neng kono ketergantungan karo proses iki apa lek ngarani penyerbukan yang dibutuhkan hewan, membutuhkan angin, membutuhkan air. Nah, terus marano dineni, dideplok, jadi beras. Dipususi butuh banyu, didang butuh geni. Ning ora butuh geni tok, ning butuh dandang sing teko wesi. Nah, ini kadang-kadang sesuatu yang sederhana yang semestinya mendidik ini tadi kita lupakan. Saiki disederhanakno wis gak ada ngaruh, gak ada apa, langsung jenenge magicom. Kadang-kadang sampai wedi luwo magicome digawe rangsel. Nah, aplikasi dari Hambek Welas Asih merawat dan menjaga, termasuk juga karo kancane ngeten iki yang berbeda suku dan agama juga bahasa. Nah, kita menceragamkan ini apa dengan apa. Nah, walaupun bersama tidak harus seragam. Nah, kadang-kadang yang seragam juga tidak berjalan bersama-sama, ya kan? Tapi di sini yang dibutuhkan apa? Kesinambungan. Dan kita memahami keuniversalan itu tadi. Merokok butuh geni, butuh mbako, butuh deluang. Nah, hal yang sederhana seperti ini kadang-kadang kita lupakan. Padahal yang kono muatannya bener-bener menjadi dasar lah Mbak Buyuti awake dhewe pinter banget, cerdas banget gitu. Dan itu diakui oleh orang luar negeri. Sebelum masuk ke Hambek Wisata 11 tahun yang lalu, ini ada beberapa mahasiswa juga kemudian dilanjutkan ketika ini anak lanang iki ndereke sampai ke sekolah Tunggul Wulung. Yang membuat air mata saya menetes apa? Kenapa harus sinau seperti ini? Leduk, ada transitornya, tapi bila aku ngomong ini bodoh ngoy sampai dari Cina dan sebagainya. Diceritakan menurut mbahnya, buyutnya, bahwa di Indonesia itu ada ilmu yang namanya Pancasila yang terapannya dalam kehidupan adalah menghantarkan kemakmuran bersama. Bayang nih. Terus takon arek sebelahku tak ngomong Pancasila gak apal, sing arek Korea apal. Nah, kenapa ini terjadi seperti ini? Karena memang kejadian ini disengaja. Ada sesuatu yang disampaikan, diingatkan oleh Bung Karno bahwa zaman yang akan terus berkembang, menjajah itu tidak harus berperang, menghancurkan suatu bangsa itu tidak harus ngebom dan sebagainya, tapi dihancurkan kebudayaannya. Karena ketika kita tercabut dari akar budaya, maka siap-siaplah kita menjadi bangsa yang tidak beridentitas. Iso-iso tadi bonsai awake dhewe kayak pot. Tetapi kebanyakan dari kita tidak memahami itu. Kebanyakan dari kita itu tidak memahami itu. Karena di sekolah-sekolah juga ajaran itu tidak mendasar banget. Toto kromo unggah-ungguh itu pun saya wis hello gitu loh. Karena apa? Dasar bahwa kita itu diwajibkan memberi. Apa sih yang sudah kamu berikan kepada negara? Kita dicetak menjadi generasi penuntut. Sing semek nglumahno tangan pokoke. Dan pelajaran yang terjadi ketika era reformasi pun aja sampai terulang, menuntut kebaikan gak ono korupsi, ternyata korupsi ini tambah terang-terangan saiki. Nah, hal seperti itu harus dikuancai banget. Karena apa? Karena yang ketiga saya sebut tadi sudah lepas. Hambek manembahe wis nol. Solidaritasnya juga wis nol. Sing ono iki pokoke kepentingane terakomodir, wis sembarang gak cocok kancane disepak. Oh iki gak cocok penghambat kancane didohi. Padahal sampai sebenarnya jatuh gitu, tiba di. Kita ndak suka loh. Kesandung tiba wong biyen iku syukur. Diilok nih karek makal syukur kan tiba. Kan. Tetapi maksudnya syukurono ta tiba. Untung kowe mek tiba tok. Umpama iki gak tiba kowe notok nyabrang ke pelindes trailer kowe lah. Ini yang enggak ada kita pahami itu. Karena apa? Kita sudah tidak menembak. Kita sudah kalah dengan keakuannya sendiri sehingga akunya tidak mendominasi diri kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang sok tahu, padahal sok tahu, sok pinter, sok ini, sok ini. Ini sama sekali tidak pinter. Meng sok-sokan baik.
aja sing pinter. Lek pintermu neng kok dikrasakne awake dhewe kok kowe ngerti. Terapan dari hambek welasase adalah hambek wisata. Wisata niku lek gampangane saiki iki nglencer dolan. Wong nglencer wong dolan iki golek apa? Healing. Nah, aku winginane ya healing, nek omahe healing jagung. Hah? Healing agung, hempok. Nah, aku mesti anyar kok. Iku mang tas gawe di ATV ya anyar. Karena banyak yang ngomong tentang toleransi yang kadang-kadang itu hanya sampul-sampul, akhirnya tak pleset nih Pak. Nun sewu mboten